agensi itu ngomongnya adalah stres kerjanya begitu-begitu, terus kalau ada kasus bosnya NPD gimana, tapi sebelum bahas bosnya NPD gimana, NPD itu apa dulu deh Bli? Ada itu memang lewat. Beginilah konten kreator pemula, tidak punya studio. Mungkin Danantara mau investasi di sini. Nah, NPD dulu deh. Menurut Bli, dia kan punya teman katanya kan, punya teman yang bapaknya NPD katanya. Lagi disclaimer ya buat anak-anak sebelumnya, tapi buat anak agensi, walaupun agensi banyak komplainnya, tapi sebenarnya mereka cerdas ya. Cerdas. Boleh sedikit Bapak ininya. Dan mental illness itu mulai terbuka karena memang kan pertukaran informasinya ya, bukan salah si Gen Z-nya yang banyak mental illness, tapi kalau generasi dulu dia nggak tahu mau masa dipublish di koran, bro. Iya. Tidak mungkin, tidak penting. Tapi kalau kita bahas NPD itu apa kan itu ya? Kalau secara teorinya NPD itu bagian dari salah satu personality disorder. Apa itu gangguan kakak? Kepribadian gitu ya. Jadi gangguan kepribadian di mana itu beda dengan gangguan mood. Oke. Jadi bipolar itu beda. Gangguan mood. Gangguan kepribadian itu dibagi menjadi 3 klaster. Yang sana pertama itu kepribadian yang sifatnya aneh-aneh. Ya, contohnya orang yang psikopat. Ya, orang yang skizo. Yang halu. Saya adalah dewa. Terus yang kedua itu yang sifatnya gangguan cluster B, itu yang cluster B itu yang itu tuh ya, aku pernah dengar ansos. Ya, jadi hubungannya banyak ke sosial tuh ya, narsistik, antisosial, BPD, OCPD. OCPD itu OCPD kan? Enggak, bukan OCPD. OCPD itu kayak keras kepala akut. Oh, itu ciri-ciri saya. Nah, yang terakhir itu adalah kecemasan, anxiety, depresi gitu ya. Nah, jadi bagian dari personality disorder itu yang dimana sebenarnya seluruh penyakit kepribadian itu, penyakit mental ini bukan kayak kanker gitu ya, atau bukan kayak bukan kayak tumor, bukan kayak ginjal yang tiba-tiba ada. Memang itu saya itu. Tapi itu satu hal yang berlebihan. Aku lebih setuju kalau itu disebut kayak gula darah tinggi, hipertensi, berarti hyper S. Tapi kan banyak tuh yang bilang orang NPD itu manipulatif. Ya, cenderung. Segala macam habis itu. Jadi NPD itu kayak pintar banget playing victim, bro. Wih, playing victim. Pintar banget playing victim karena memang salah satu penjelasan dari penyakitnya itu adalah mereka merasa bahwa mereka adalah sentral dunia. Narsis yang berpikir, ya kan? Jadi kalau misalnya mereka tidak menjadi sentral dunia atau mereka disalahkan gitu ya, dia nggak mungkin mau ngaku bahwa dia salah. Nggak mungkin dia mau, kecil kemungkinan dia ngaku kalau dia itu NPD. Kecil gitu ya. Kayak cerita, tadi kan aku udah cerita tuh, ada nih temanku gitu ya, temanku punya keluarga punya kakek. Ya, kakeknya itu sering kalau di luar itu nunjukin bahwa dia itu keluarganya baik-baik aja. Keluarga baik-baik aja, mampu secara finansial maksudnya ya. Kelihatannya bisa mendidik, gitu ya, anak-anaknya sukses. Terus kalau ada acara Banjar itu nyumbang bisa sampai 10 juta, 15 juta nyumbang baju. Iya. Padahal anak-anak dan cucu-cucunya itu gitu ya, tidak pernah dibiayain, bro. Dari kecil. Waduh. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi dia tuh pinter banget memanipulasi si istrinya si kakek ini gitu ya. Pertama, terus menghadirkan rasa bahwa dia kecerdikannya dipakai untuk memanipulasi orang gitu ya, sehingga orang itu menjalankan apa yang dia mau gitu. Kalau orang itu sudah mulai sadar, dia akan mulai playing victim, pura-pura tobat, menyalahkan bahwa bukan salahku, salah dunia, salah pemerintah kayak gitu. Tapi nih deh, aku sempat baca nih, sempat dengar
podcast lah di channelnya Grace Tahir kalau nggak salah tentang NPD, dia bahas NPD nih. Dan relate sama ceritanya temannya Bli tadi. Ini kan made by family nih. NPD ini kan rata-rata datang pasti dari hubungan dari keluarga terdekat lah atau dari orang terdekat dah. Ya, kan? memang NPD itu faktor-faktor yang menyebabkan itu pertama yang disebutin itu adalah pola asuh. Pola asuh ya. Pola asuh ya, terlalu dimanjakan, terlalu dikekang, yang kayak gitu lah. Oke. Terus yang kedua itu adalah genetika. NPD ini menurun. Turun. Teman Anda bisa jadi. Bisa jadi. Hati-hati. Sangat bisa. Hati-hati Anda berteman sama NPD nanti. Ya. Oh gitu. Ya. Berarti lebih baik kayak aku dong. Iya, kenapa? Bukan kayak aku sih, sorry. Maksudnya? Sorry, aku mau bilang lebih baik gak punya keluarga. Ya, bercanda guys. Nggak. Sorry, Om. Oke. Terus selain itu juga meniru lingkungan. Meniru? Jadi lingkungannya banyak orang NPD, jadi mau nggak mau dia meniru itu gitu ya. Berarti bisa menurun banget ya? Bisa, sangat bisa menurun. Matilah aku. Ciri-cirinya apa gitu ya? Nah, ini dia. Lanjut pertanyaanku adalah kadang kan kalau taruh di mana ini? pegang aja bro, pegang aja. Oh, iya. Nah, jadi kalau tadi aku baca juga, kan itu ciri-ciri manipulasi, selalu pingin menang sendiri, kelihatan keren depan umum. Nah, tapi kita nih sebagai orang awam lah bilang, gimana sih paling gampang mengenali NPD? Apakah bisa dikenali hanya dengan lihat saja, atau kita harus mendalami dulu orangnya? Gampang banget covernya ya. Covernya gitu ya. Nah. Tapi gini, mengenali NPD gitu ya. Itu gampang, tapi kadang bias. Ya, kadang bias, betul. Karena narsis itu memang banyak orang yang narsis betul. gitu ya. Bahkan Dan kita itu, pun narsis. Ya, kita pun lagi narsis. Iya. Apakah kita NPD bisa jadi gitu ya. Tapi faktor yang paling penting adalah dia kacamata hitam. Baju hitam. Nah. Lanjut. Pertama, dia itu penting banget reputasi. Reputasi is number Bahwa one. dia yang paling tahu, si paling. Ya, Oke. paling ini, paling bersih, paling ini. Berarti gitu. misalkan kita diskusi, kita diskusi berdua, tiba-tiba ada yang buruk. Aku gini nih, aku juga gini. Nah, itu salah satu tuh. Bisa jadi. Oke. Dua, antipati. Antipati. Apa tuh? Jadi terus ya terserah dia, aku nggak peduli. Oh gitu. Ya. Oke. Yang ketiga satu lagi. Yang ketiga itu dia cenderung tidak akan pernah mau disalahkan. Oh gitu. Agak jauhin dikit. Ya. Tergantung ya. Kalau emang nggak salah. Oh, itu paling gampang dari NPD itu. Ya, itu 3 sindrom. Tapi kayaknya sekarang rata-rata banyak banyak lah pemuda-pemuda beli-beli kayak gitu, kayak lumayan. Maksudnya dari ciri-ciri tadi lumayan bias lah ya. Bias makanya, makanya mudah dikenali gitu ya. Tapi apakah itu di judgement menjadi dijauhi atau enggak, tergantung situasinya. Itu kamu bisa menjauhkan atau tidak gitu ya. Kalau misalnya di kantor atasanmu yang kayak gitu caranya. Matilah Anda, mampus. Tapi ada caranya, bro. Apa caranya? Resign. Nah. Selain resign gitu ya. Loh, resign jadi tindakan terakhir berarti. Ya, karena NPD itu obatnya adalah mengabaikan. Oke. Tahu, sebelum cara menghindari NPD, kalau misalkan punya atasan deh, kalau keluarga nantilah itu. Kalau punya atasan NPD, karena kan kita ini yang paling bakal sering terjadi nih. Atasan. Kalau dulu kayak gimana ya? Hah? Atasan, oke. Kalau punya atasan NPD gitu ya, pertama kamu setelah nonton ini saya ada tahu gitu ya, atau udah punya literasi, harus diapain? Be clear. Be clear about it, Ya, be clear. Apapun misalnya yang taksi suruh, cari tahu sampai sedetail-detailnya sampai tujuan taksnya apa? Tujuannya apa? Siapa yang bertanggung jawab? Goalsnya Siapa? Ya. Gitu ya. Karena balik lagi NPD itu sangat susah disalahkan. Oke. Jangan sampai kamu nanti yang disalahkan gitu ya. Oke. Nah, clear itu bukan hanya dari omongan, bisa jadi minta dari hitam di atas putihnya apa. Ya. Meskipun ya kamu kerja di luar job deskmu gitu ya, kayak kerja di luar job deskmu, minta gitu ya. Ini suruhannya seperti ini ya, kita sepakati bersama. Oke. Pastikan tidak ada ruang nanti kamu kayak itu disalahin gitu ya. Tanpa ada backup. Nah, tapi kalau itu Kim punya atasan, gimana kalau Kim punya bawahan NPD?
Iya ya. Itu PR Anda. Kayak gimana? Kalau aku biasanya kalau nemu anak NPD, Harusnya sama dong caranya ya? satu sama, Ya. dua aku tidak akan memberikan egonya. Oke. Jangan kasih makan egonya berarti. Ya, apapun ini karena tim ya, untuk tim ya, untuk tim ya. Tapi at least kalau kita atasan punya bawahan NPD, at least kita bisa bikin peraturan tegas banget dong. Karena kita di atas posisinya kan. Betul, tapi kan kadang ada atasan yang nggak peduli soal hal gitu ya. Iya sih. Nah, tapi soalnya gini bro, NPD itu cenderung dia akan mengincar performance-nya tinggi. Iya, karena dia akan berusaha dilihat orang tuh makin bagus, makin seneng dia. Betul, tapi yang perlu dibatasi itu adalah ini urusanmu ya. Oh, kerjakan porsimu aja. Iya, Jangan semua diambil. Kadang tuh kalau dia nggak bisa ngerjain porsinya dia tuh ya, dia mentok, dia lari ngerjain orang lain. Oh. Dia membantu orang lain gitu loh, padahal dia sendiri nggak Lihat sekali. Ya, oke. Nah, Gitu. terus aku sempat dengar juga di podcast yang sama kemarin itu, di channel yang sama, di luar negeri itu ada pola penanganan, di Amerika khususnya, ada pola penanganan, mereka tuh masuk rehab, ya kan, masuk rehab, itu kurang lebih 2 tahun lamanya untuk menyembuhkan itu. Aku rasa di Indonesia mungkin nggak akan secepat itu ya, mengakses masalah mental illness ya, terutama NPD ya. Tapi kalau kita panggil Kang Deddy Mulyadi untuk kita masukkan ke barak, apakah kayak bisa dilihat deh. Maksudnya kalau misalkan pakai caranya polanya Kang Deddy Mulyadi nih, untuk orang-orang yang kayak gitu sudah memenuhi kualifikasi bahwa di NPD, kita masukin dia ke satu rehab, either itu barak atau apa namanya, kira-kira bisa nggak bisa nggak dia berubah? Kalau sembuh kayak nggak etis lah kita menyebut mental illness itu sembuh ya. Atau kurang tepat lah mungkin bahasanya. Gini. Mental illness nih kata temanku yang merawat mental illness. Oh, itu ya. Oke. Pertama, mental illness itu keseluruhan adalah sekali lagi semua orang punya tapi berlebihan. Iya. Atau tidak terkontrol. Ya. Nah, syarat dia bisa sembuh gitu ketika tahu dia NPD. Pertama, dia tahu aja itu udah Oke. 70% sembuh NPD-nya tuh. Oke. Artinya sembuh itu bukan berarti tidak ada. Ya. Karena sekali lagi ya, Oke, paham. penyakit mental bukan tidak punya sebelumnya, Iya. tapi tidak terkendali. Betul. Gitu ya. Kalau sembuh itu dihilangkan berarti ya udah Ya. menghadirkan mental illness yang lain. Nah, Kalau ditaruh di rehab seperti itu. iya, di rehab seperti itu tujuannya pertama setelah dia sadar gitu ya, karena kan dia harus tahu dulu, acknowledge dulu bahwa dia memiliki kekurangan seperti itu atau kelebihan seperti itu. Oke. Yang kedua tuh dia harus acceptance dulu. Dia harus nerima dulu bahwa dia punya kekurangan kelebihan itu. Oke. Yang ketiga, baru dia deep dive Ke dirinya sendiri. polanya seperti apa ya, patternnya seperti apa ya, ini berfungsi pada saat apa ya, gitu, tidak berfungsi pada saat apa ya. Oke. Yang terakhir adalah baru manage, Berarti dikontrol. Kalau udah kayak gitu, mau polanya dimasukin barak, tapi polanya itu untuk meng-guide mereka, gitu, karena sebagian dari psikiater akan guiding dia sifatnya. Psikolog akan guiding dengan konsultasi, psikiater akan meredam dengan chemical. Oke. Obat-obatan ya. Yang tadi di kasur. Ya, next. Oke. Berarti pun kalau misalkan masuk ke rehab ataupun di psikolog atau psikiater ya, tujuan akhirnya adalah untuk mengontrol. Iya, tujuannya untuk memanage Semua ini yang berlebihan tadi itu, narsistiknya, manipulatifnya. Kadang itu dipakai dong. Saya orang NPD nih, disuruh kita selalu presentasi jadi sales, kepake. Sangat kepake. Anda sales. NPD buka sales.com ya kan. Dan gitu. berarti nah kalau misalkan kalau itu kan bos ya, yang nggak ada ikatan emosional secara batin lah. Tapi kalau misalkan keluarga, kita punya keluarga deh yang temen seperti ya. itu ya, kayak temennya Beli itulah. Kayaknya 3 langkah aja deh, 3 langkah atau mungkin berapa langkah dah ya, bebas Beli dah. Kira-kira apa yang harus dilakukan deh supaya tidak melukai perasaan mereka juga, tapi mereka merasa nggak dilukai ya? Enggak ya? Oke, apa yang dilakukan deh kalau misalkan ini terjadi di keluarga? Ini berdasarkan ceritanya temanku. Ya, oke. Pertama tuh yang dilakukan adalah cari tahu dulu, benar-benar analisa ini benar nggak NPD. Oke. Cek ke belakang gitu ya, Oke. kejadian. Nah, kalau udah benar NPD,
temanku kemarin cerita, dia akan routing tuh siapa aja nih korban-korban terdekatnya. Routing tuh berarti mencari tahu sebelumnya. Ya. Oke, dicari Siapa aja akar-akarnya. Akarnya siapa aja nih yang terkontaminasi. Oke. Paling banyak. Oke. Karena kan NPD itu sifatnya kayak aku nih misalnya aku mau Memanipulasi saya. ya. Gitu. Aku akan 100% ke 70% ke K, 30% biasnya. Ya. Siapa yang ada? Itu Nah, kasih edukasi. oke. Ya, karena Edukasi. kasih edukasi dong. Kasih konten. podcast, kasih solusi aja. Iya, benar. Nah, Kata oke. temanku itu yang dilakukan. Ya, Ya, oke. pada kasusnya kan istri kakek ini yang Oke. dikasih Edukasinya, ya. oke. Jadi tahu nih, karena harus seragam nih Oke. kalau di keluarga nih. Ya, Actionnya harus seragam. Kalau Oke. mau benar-benar menyelesaikan masalah NPD dalam keluarga tuh tidak bisa satu orang aja gitu. Oke. Harus semua bergerak. Harus semua terlibat gitu Oke, ya. oke. Nah, karena action plan-nya itu adalah mengabaikan. Oh shit. Jadi di satu waktu yang sama abaikan, terserah. Kita rehab dia dengan cara anggap aja dia udah jadi leluhur. What the fuck? Agak kejam ya. Nah, tapi kan balik lagi obat itu pasti pahit. Iya sih, obat pasti pahit. Iya, betul. Gitu. Jadi ketika dia ya mungkin nggak semua pahit obat manis Iya. Tapi untuk proses itu karena balik lagi bukan cuma NPD-nya aja yang harus disembuhkan gitu. Korbannya terutama. Iya sih. Supaya Iya, kita fokusnya sama NVIDIA tapi korbannya nggak ada yang kalau ini ya. korbannya itu benar-benar harus di attachment ya, ada teorinya di attachment gitu ya. Oke, detach gitu ya. ya. Bagaimana menghilangkan kemelekatannya dia terhadap si NPD ini. Oke. Itu karena selama dia melekat mau diapain aja nggak akan berubah. Berarti itulah cara-caranya ya. Iya, Caranya dia diskusi dulu, aja diskusi, temanku. dia edukasi dulu, habis itu ya treatment terakhirnya adalah ya diabaikan Di aja. attachment diabaikan. Diabaikan gitu. dan untuk korban atau yang terdampak. Ya. Soalnya banyak banget di komen-komen nih. Kalau setiap ada konten tentang NPD banyak yang curhat tuh biasanya tuh. Iya. Suamiku gini, pasanganku gini. Tapi coba si korban itu suruh reflecting ya balik ya. Kenapa sih dia sudah tahu kayak gitu masih dilanjutin? Nah itu dia, makanya itu yang mau aku bilang nih. Untuk kalian yang curhat-curhat di kolom komen NPD ya coba tadi yang dikasih tahu sama itu sedikit-sedikit dilakuin. Tapi kalau nggak masih bisa juga, masih nggak mempan juga ya satu katanya buat kalian. Mampus. Tapi ada ya lebih ngeri daripada NPD tadi aku lihat. Apa ya. tuh? Oh iya, ada nih yang baru banget nih. Ini emang paling the best konten yang paling oke pakai nanti nih kayaknya. NPD mana sih lebih serem NPD sama human trafficking? Teman-teman kita di Kamboja. Hah? Gimana Anda siap kabur aja dulu ha? Iya. Kabur aja atau dijual dulu aja? Kabur aja. Kabur aja dulu tapi yang kabur cuman ginjalnya gitu. Yang kabur. Nggak seberapa lagi harganya. Karena kita udah pakai ngerokok. Itu minum arak.